Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizaldi, NIM I0111912222 dari kelompok 4 Praktikum Pengenalan Tanaman Pakan. Asal daerah saya dari Kota Makassar, di mana pada saat ini Kota Makassar memasuki musim hujan. Adapun arti penting mengapa kita harus mengidentifikasi terhadap tanaman pakan, karena dengan pengidentifikasian terhadap tanaman pakan kita dapat membedakan antara tanaman spesies rumput, leguminosa, tanaman lain, dan tanaman pengganggu. Jadi hal tersebutlah mengapa sebagai seorang mahasiswa peternakan kita harus melakukan pengidentifikasian terhadap tanaman pakan agar mampu membedakan dari keempat hal tersebut. Rumput buffer atau Censurus ciliaris dalam bahasa ilmiahnya merupakan rumput tropis yang banyak sekali dijumpai di daerah Asia, utamanya itu di Indonesia, di mana rumput ini memiliki karakteristik tumbuh yakni tingginya itu dapat mencapai hingga 30 atau 40 cm dengan bentuk daun itu berbentuk epifit, namun daunnya ini sangat jarang atau saling berjauhan satu sama lain dan memiliki bunga berwarna ungu atau merah marun seperti ini. Rumput gajah mini atau dalam bahasa latinnya disebut juga dengan Penicetum purpureum sicimot, merupakan variasi dari jenis rumput gajah yang masih dalam satu rumpun, yakni rumpun elephant grass. Adapun karakteristik dari rumput gajah mini ini yakni daunnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu panjang seperti rumput gajah pada umumnya, dan juga ini kelopaknya itu tidak terlalu panjang melainkan melebar sehingga daunnya itu terkesan lebar dari rumput gajah. Adapun ketinggiannya ini biasa mencapai 30 hingga 40 cm. Rumput signal atau dalam bahasa latinnya disebut juga dengan Brachiaria decumbens atau biasa juga disebut dengan rumput BD, merupakan rumput yang berasal dari Afrika Timur. Adapun karakteristik dari rumput tersebut yakni tingginya itu antara 30 hingga 45 cm, daunnya itu pendek dan kaku serta ujungnya itu runcing. Daun rumput signal ini memiliki bunga yang berbentuk bendera. Pada umumnya rumput signal ini bergerombolan dan membentuk suatu hamparan apabila merambat atau dalam penggembalaan. Baiklah teman-teman, saat ini saya berada di tengah-tengah rumput kawat. Jadi rumput kawat ini memiliki nama latin yaitu Cynodon dactylon, dengan ciri-cirinya yakni tumbuh merambat dengan ketinggian tumbuh itu kira-kira 5 hingga 10 cm, dengan bentuk daun itu epifit atau runcing seperti jarum. Halo guys, nah di samping saya ini ada rumput Rhodes. Rumput Rhodes ini memiliki nama latin yakni Chloris gayana. Adapun ciri-ciri dari rumput Rhodes tersebut yakni tumbuhnya itu tegak lurus ke atas dengan tinggi kira-kira 4 hingga 40 cm, di mana bentuk daunnya itu berbentuk epifit atau jarum menjuntai ke bawah dan memiliki bunga seperti ini. Tada, ini bunganya. Lamtoro atau dalam bahasa latinnya itu Lycaena leucopala atau biasa juga disebut dengan petai Cina, merupakan pardu jenis polong-polongan yang banyak dibudidayakan oleh manusia sebagai tanaman anti erosi. Adapun karakteristik dari Lamtoro ini biasanya itu memiliki ketinggian hingga 20 meter, namun pada umumnya ketinggian yang biasa kita jumpai itu cuma 2 sampai 10 meter. Adapun bentuk daunnya itu berbentuk majemuk menyirip dan memiliki buah layaknya seperti petai namun lebih kecil. Gamal atau dalam bahasa latinnya disebut juga dengan Gliricidia maculata atau Scipium, merupakan tanaman yang tergolong ke dalam leguminosa. Tanaman ini sangat disukai oleh ternak ruminansia seperti kambing karena ini memiliki kandungan nutrisi yang baik namun juga memiliki zat anti nutrisi. Adapun karakteristik dari gamal ini sendiri yakni daunnya itu berbentuk kecil-kecil dalam satu tangkai seperti ini, berbentuk oval, batangnya berwarna hijau lunak dan biasa tumbuh hingga ketinggian 5 hingga 7 meter.
Jadi di belakang saya ini adalah pohon waru atau dalam bahasa Latinnya itu Hibiscus tiliacus. Jadi pohon waru ini tergolong pohon peneduh yang banyak kita jumpai di pinggir jalan. Dengan karakteristik itu pohonnya itu atau batangnya itu kecil dengan ketinggian tumbuh itu 5 sampai 10 meter. Dengan bentuk daun itu dimistek atau berbentuk lingkaran, berbentuk love dan memiliki tangkai. Murbai atau dalam bahasa Latin disebut juga dengan Morus alba merupakan tanaman semak atau pardo yang memiliki karakteristik yakni murbai itu dapat tumbuh hingga ketinggian 25 hingga 25 meter. Adapun karakteristik dari daun murbai ini sendiri ini bersifat tunggal dan berbentuk oval. Untuk batangnya sendiri ini, batang murbai ini berbeda-beda tergantung dengan jenis atau spesies murbai itu. Buah murbai itu biasa berwarna merah, ada juga yang berwarna hitam. Kayu Jawa atau dalam bahasa Latinnya disebut juga Lanea corynandelica merupakan tanaman yang tergolong ke dalam leguminosa. Adapun karakteristik dari kayu Jawa ini yakni daunnya itu berbentuk oval yang dalam satu rangkaian tangkai, kemudian itu pohonnya itu dapat tumbuh hingga ketinggian 5 hingga 7 meter dan juga ini merupakan salah satu pakan favorit dari kambing. Di dalam orang Sulawesi Selatan juga ini memiliki beberapa nama, salah satunya dalam bahasa Bugis dinamakan aju Jawa. Kelor atau dalam bahasa Latinnya disebut juga dengan Moringa olivera merupakan tanaman tropis dan subtropis. Tanaman ini sangat mudah dijumpai di Indonesia karena ini merupakan tergolong tanaman yang sangat cepat tumbuh. Adapun karakteristiknya yakni daun kelor ini dapat tumbuh dengan ketinggian 7 hingga 11 meter dengan warna batang itu berwarna putih kotor. Adapun bentuk daunnya itu berbentuk majemuk dan bertangkai dengan saling menyilang. Bunga kembang sepatu atau dalam bahasa Latinnya disebut juga dengan Hibiscus rosa sinensis merupakan tanaman yang tergolong ke dalam tanaman lain. Adapun karakteristik dari bunga kembang sepatu ini yakni yang pertama itu bunganya itu berbentuk mahkota dan memiliki benang sari serta putih dan berwarna merah. Adapun karakteristik dari pohonnya itu yakni batang itu bersifat kayu dengan ketinggian itu dapat tumbuh hingga 3 hingga 10 meter. Daunnya itu berbentuk oval kecil-kecil seperti ini. Terima kasih. Mangga atau dalam bahasa Latinnya disebut juga dengan Mangifera indica adalah tanaman yang sangat umum kita jumpai di Indonesia. Kenapa? Karena hampir di setiap daerah pasti ada mangga yang tumbuh. Adapun karakteristik dari mangga ini sendiri yakni dapat kita lihat daunnya itu berbentuk seperti ini, oval lonjong terus runcing di ujungnya. Terus jika dilihat dari batangnya itu sangatlah besar, tapi ada juga mangga yang berbatang kecil. Ketinggian mangga dari ini sendiri pun juga bervariasi, ada yang ketinggian sedang bahkan ada yang hingga puluhan meter. Nah, inilah mangga yang sangat banyak dikonsumsi dan dijual di Indonesia. Rasanya juga sangatlah nikmat. Mantap. Selanjutnya itu yakni ubi singkong atau dalam bahasa Latinnya itu Manihot utilissima. Adapun ciri-ciri dari ubi singkong ini yakni memiliki daun membentuk menjari dan memiliki tangkai, di mana memiliki buah yang dinamakan dengan buah singkong. Buah singkong ini sendiri merupakan salah satu bahan pokok masyarakat Indonesia setelah nasi, jagung, dan sagu. Selanjutnya ini adalah tanaman putri malu yang merambat. Adapun nama ilmiahnya itu Mimosa pudica, di mana ciri-cirinya itu merambat dengan ketinggian sekitar 10 cm, di mana bentuk daunnya itu juga berbentuk menyirip. Apabila disentuh maka akan menguncup. Putri malu merambat ini memiliki bunga seperti ini. Selanjutnya ini adalah tanaman jarong yang tergolong tanaman gulma atau pengganggu. Nama ilmiahnya itu Stassica peta jamaicensis. Adapun ciri-cirinya ini juga
daunnya itu berbentuk seperti ini, agak-agak kecil, dan juga memiliki semacam tonjolan-tonjolan. Ini jarong ini memiliki bunga, namun karena musim hujan jadi bunganya itu gugur. Jonga-jonga adalah salah satu tanaman pengganggu atau gulma, di mana memiliki ciri-ciri tumbuh tegak kurang lebih sekitar 60 cm, di mana bentuk daunnya berbentuk segitiga yang seperti pada video. Ini adalah tanaman putri malu tegak lurus ataupun nama ilmiahnya Mimosa indica. Adapun ciri-cirinya yakni tumbuh tegak lurus dengan ketinggian itu bisa mencapai 2 meter, di mana bentuk daunnya itu berbentuk daun menyirip, dan apabila kita pegang maka daunnya akan menutup. Putri malu tegak lurus ini memiliki bunga dan juga memiliki daun. Halo sahabat herbarium, jadi di samping saya ini adalah tanaman tahi ayam atau dalam bahasa Latin yaitu Lantana camara. Ini tergolong tanaman penutup tanah, di mana tanaman ini bisa tumbuh hingga ketinggian 2 meter. Adapun bentuk daunnya itu berbentuk hati, bisa dilihat di layar kaca Anda, berbentuk hati, memiliki bunga seperti ini, dan juga memiliki buah seperti ini. Nah, ini buahnya dalam keadaan masih muda, dan jika sudah masak itu buahnya seperti berwarna ini. Bunga tahi ayam ini memiliki aroma yang sangat khas banget.